Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdalia KU dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah YIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu periodisasi sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah. Periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga pada tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Dalam membangun ekonomi Islam, para ilmuwan bukan saja mengkritik substansi ilmu ekonomi yang dibangun oleh Barat dalam bingkai sekularisme dan materialisme, tetapi juga mengkritik metodologi yang digunakan dalam membangun ilmu ekonomi. Ekonomi yang didirikan di atas prinsip dan nilai Islam yang lebih universal dan komprehensif dalam melihat fenomena ekonomi. Membangun metodologi keilmuan yang solid sangat diperlukan. Kemudian, yaitu sekelas sejarah pemikiran ekonomi kapitalis, para ahli ekonomi menobatkan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi, disebabkan oleh gagasannya yang baru dan tidak hanya mempengaruhi semua nama besar dalam ilmu ekonomi, tetapi juga mempengaruhi dan membantu menggerakkan revolusi industri saat itu. Karyanya yang satu ini berisikan deklarasi kebebasan dalam berekonomi, yaitu kebebasan dalam berpolitik dan kebebasan dalam berusaha, yang kemudian membawa pergolakan revolusi yang terjadi pada saat itu, khususnya dalam bidang industri. Kemakmuran universal yang tercipta dari sistem ekonomi kapitalis yang ditemukan oleh Adam Smith kemudian dinamainya sebagai sistem kebebasan alamiah. Oleh karenanya, Smith mendorong sifat egois tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalam pasar bebas, gabungan kekuatan dari semua orang yang mengejar kepentingannya sendiri akan menguntungkan masyarakat secara menyeluruh dan mensejahterakan semua orang. Kemudian yang berikut adalah sekilas sejarah pemikiran ekonomi sosialis komunis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai peran besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sedangkan komunisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrim di natar golongan kiri sosialis, sebab untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering juga disebut sistem perekonomian komando. Begitu juga karena dalam sistem komunis negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis juga sering disebut sebagai sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yang sering digunakan adalah anarkisme. Istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi sosial pemerintah yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakan, melainkan dipercayakan kepada asosiasi. Kemudian yang berikut adalah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, tantangan Rasulullah sangat besar di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun eksternal. Dalam kelompok internal, Rasulullah SAW harus menyelesaikan masalah bagaimana menyatukan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Prinsip Islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Kemudian Baitul Ma'al adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara serta tempat tinggal Rasulullah SAW. Bintang-bintang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak disimpan di Baitul Mal, akan tetapi bintang-bintang tersebut ditempatkan di padang terbuka.
Pada zaman Nabi, Baitul Ma'al belum merupakan suatu tempat yang khusus. Hal ini disebabkan harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemelihara urusan negara. Kemudian yang berikut adalah tokoh pemikiran ekonomi Islam. Salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam bidang ekonomi mengkonsepkan ekonomi sebagai bai'as as-salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu itu disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akan tersebut yang dapat mengarah pada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dinyatakan dengan jelas di dalam akad seperti jenis komoditi, mutu dan kuantitas, serta waktu dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan waktu pengiriman hingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dilakukan. Kemudian yang berikut adalah pemikiran ekonomi Islam abad 3 atau 9 Masehi dan abad 4 atau 10 Masehi. Wawasan modern teori Yahya bin Umar, sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya Ahkam al-Sak adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan ihtikar dan sisa sas. Karya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang merupakan karya paling monumental karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Karya-karya Junaidi Al-Baghdadi, kitab yang terakhir ini berisi kumpulan surat-surat Junaid kepada beberapa sahabatnya. Salah satunya berkaitan dengan isu tauhid yang menjadi salah satu acuan skripsi ini. Kemudian prinsip maslahah dalam administrasi. Negarawan yang mampu dan bijak adalah orang yang secara kritis menimbang semua argumentasi dan pikiran dari semua masalah. Yang berikut adalah pemikiran ekonomi Islam abad 5 atau 11 Masehi. Pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi, pada dasarnya pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut paling tidak pada 3 buah karya tulisannya, yaitu kitab Adab Ad-Dunya, Wa'ad-Din Al-Hawi, dan Ahkam As-Sultaniyah. Analisis komprehensif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan rumit. Sumbangan utama Al-Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembenaan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik. Sekian video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.